Mereka ini bodoh, makanya orang Yemen, orang Arab itu memperbudak di brainwash. Orang Arab ini seperti si Anis, Habib Rezid, ini semoga juga dipanggil cepat di sisinya. Cepat dipanggil di sisinya. Karena kita nggak punya senjata. Action kita ya underground lah Pak Santamer. Kalau kita juga ngomong A sampai ke Z, nggak ada action. Semua kasihan juga. Galarua juga nggak punya senjata. Kasihan. Kasihan Pak. Yang perlu kita bicara underground di balik layar. Karena mereka udah nyata intoleran ini udah nyata Pak. Muka kesetanannya udah mengraung-raung seperti serigala, meraung-raung mau pengen membunuh orang juga mereka itu. 1 minggu setelah Jokowi terpilih, pernah kalau nggak salah di Riau yang orang melakukan ibadah di halaman rumah yang digerebek Satpol PP, yang sampai ada ibu-ibu mengatakan, Pak Jokowi tolong kami, Pak Jokowi tolong kami. Ironis nggak itu Pak? Ketika mereka punya pengharapan yang besar terhadap Jokowi, hanya untuk kebebasan beribadah. Tidak lebih, tidak kurang. Kalau saya bilang orang Kristen pun untuk disuruh membangun gereja tidak perlu pakai subsidi negara kok. Kenapa hal itu menjadi sangat sulit? Kenapa sangat sulit? Hanya hal untuk kebebasan beribadah. Dan itu kan sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar kita. Pancasila loh. Kenapa hal itu sangat tidak menjadi concernnya Pak Jokowi? Kita nggak peduli kok dengan pembangunan ini kok. Kita pilih presiden, kita bukan pilih kontraktor gitu loh. Jadi kalau yang tadi kata teman tadi, yang analogi tadi, saya setuju dengan analoginya Pak Andi tadi. Artinya Jokowi itu kita bukan butuh dia mungkin karakter striker, midfielder atau defender. Dia coach atau mungkin dia bahkan seorang pemilik klub. Dia harus bisa menentukan mau kemana nih arah klub bola itu gitu loh. Jadi jangan terlalu spesifik seperti itu gitu loh. Nah, mohon maaf saya agak close berapa dengan analogi dengan defender midfielder. Jokowi itu adalah pemimpin tertinggi. Di tangan dia semua remote. Soeharto, kalau dibilang dia tidak secara teknis dia tidak cerdas, tapi dia punya kemampuan manajerial yang luar biasa, leadership yang luar biasa, harus diakui. Plus minusnya dia ya, tapi sebagai seorang leadership dia luar biasa, dia bisa atur semuanya. Tapi Jokowi tidak. Kalau orang bilang dulu dari kaum oposan kalau Jokowi hanya boneka, ya bisa kita lihat memang jadi boneka kan jadinya kan. Terima kasih Pak Robert. Lanjut Raya Jelata. Ya, shalom Pak Santiamer. Shalom. Jadi orang-orang intoleran ini Pak sudah puluhan tahun memupuk anak-anak bangsa yang menjadi intoleran. Inilah aksi mereka puluhan tahun itu Pak. Jadi aksi mereka udah nyata. Sekarang aksi kita belum ada yang nyata Pak. Kita hanya berteriak, kasihan. Udah berteriak, suara habis. Ntar sebentar lagi satu-satu stroke Pak. Tetapi jangan give up lah. Karena seperti dibilang Pak Andi tadi, itu perlu penembak misterius. Betul, separah-parahnya preman zaman itu, habis bumi hanguskan. Jadi kalau kita bicara tentang Pak Jokowi, ya terus terang Pak Jokowi dengan rasa hormat, dengan rasa angkat tangan 2 tangan, kemungkinan Pak Jokowi juga sudah mulai mandul, ya. Belum saya katakan mandul, benar mulai mandul. Kemungkinan inilah ada istiadat timur ini berbicara nggak bebas. Kalau di Eropa, di Amerika kita bebas. Pernah dulu kepala Presiden Trump dipotong kepalanya, itu jurnalis dari CNN perempuan itu, berdarah-berdarah kepalanya, dia nggak ditangkap, nggak. Dia hanya dipecat dari CNN. Karena Donald Trump selalu bilang,
mengatakan bahwa CNN itu fake. Khilafah ini dan intoleran di Indonesia memang orang bodoh, idiot. Tapi semua untung mereka bodoh, idiot. Kalau mereka pintar, cepat kita orang minoritas dibumangiskan mereka ini. Mereka kira mereka sudah punya senjata. Tetapi untung kebodohanmu. Jadi begini Pak Santiamer, mereka ini bodoh. Makanya orang Yemen, orang Arab itu memperbudak di brainwash. Orang Arab ini seperti si Anis, Habib Rezid, ini semoga juga dipanggil cepat di sisinya. Cepat dipanggil di sisinya. Karena kita nggak punya senjata. Action kita ya underground lah Pak Santamer. Kalau kita juga ngomong A sampai ke Z, nggak ada action. Semua kasihan juga. Galarua juga nggak punya senjata. Kasihan. Kasihan Pak. Yang perlu kita bicara underground di balik layar, karena mereka udah nyata intoleran ini udah nyata Pak. Muka kesetanannya udah mengeraung-raung seperti serigala, meraung-raung mau pengen membunuh orang juga mereka itu, orang-orang intoleran ini dan ceramah itu. Terima kasih Pak Santiamer. Karena begitu nyatanya. Karena begitu nyatanya dan begitu faktanya, parahnya, karena begitu parahnya negara kita sudah digrogotin oleh khilafah. Oleh karena itu, Pak Jokowi yang terhormat lebih memilih si Wapres sekarang untuk menjadi Wapres, meskipun beliau tidak punya banyak kompetensi, daripada memilih misalnya si Menko Polhukam sekarang, gitu loh, atau orang-orang yang lain, karena beliau mungkin pikir yang penting menang dulu, gitu loh. Karena memang begitu sudah parah, saya akuin, udah parah negara kita, udah kebablasan reformasi kita, gitu loh, ditunggangi oleh agama, begitu. Jadi yang penting yang baik menang dulu aja, gitu loh. Kita bukan memilih manusia sempurna, tapi kita memilih orang yang terbaik dari antara semua pilihan yang tidak baik, begitu loh bro, maksud saya. Maju terus. Oke, makasih Jim. Pak Napoleon Bonar, silakan Pak. Ini sudah menjelang jam 12, Napoleon Bonar. Silakan Pak. Ya. Shalom, selamat malam Pak Santiamer, selamat malam Pak Ketum. Hari ini, makanya saya bingung kok hari ini Pak Tobi nggak ada gitu. Ya. Jadi, makanya saya tanya di chat. Oh ternyata beliau lagi di luar kota ya. Iya. Oke. Ini judulnya apa tadi Pak Santiamer? Pancasilais kalah dengan ekstremis. Ibu Pertiwi menangis. Ya, memang kondisinya memang sudah nyata. Tadi seperti yang dikatakan oleh rekan-rekan tadi itu memang itu apa yang terjadi. Apa yang tadi yang disampaikan oleh Pak SK juga memang rasa gundah ya Pak. Sebenarnya rasa gundah yang sudah meluap sekarang ini, bahwasanya kalau kita melihat Pak Jokowi sebagai pemimpin sangat di luar ekspektasi kita di waktu setelah periode pertama. Jadi kalau kita melihat kembali flashback ke lalu waktu di zaman pertarungan Pilpres kemarin itu, memang kan dulu juga pernah saya sampaikan waktu itu bahwasanya perbandingannya itu kan hanya beda tipis kan, kalau nggak salah waktu itu hanya sekitar 55 banding 45%. Nah, dalam hal ini Prabowo itu 45%, artinya bisa kita ambil kesimpulan dia didukung oleh terutama orang-orang Islam dan radikal segala macam. Bisa kita ambil perhitungan itu mungkin 99% pendukungnya adalah Islam pada waktu itu Jokowi, pada waktu Pilpres itu Prabowo. Nah, sementara Jokowi kan terpecah di situ kan. Yang jelas 100% minoritas, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu dan segala macam aliran kepercayaan, kita bisa analogikan bahwa akan memilih si Jokowi. Nah, artinya kalau kita lihat dari data statistik, kemudian juga data statistik sebenarnya juga itu
nggak bisa kita akomodir karena banyak juga yang orang-orang yang murtad mau pindah agama itu kan tidak diakomodir secara KTP, itu banyak. Nah, artinya kalau kita ambil ke sekitar 25% lah seluruh mau Kristen, Katolik dan segala macam aliran-aliran itu 25% total dengan yang memilih Jokowi 55%, artinya kelompok Islam yang ada di Jokowi itu hanya 30%. Kalau tanpa ada kelompok minoritas ini sebenarnya head to head Jokowi kalah kok. Cuma permasalahannya, saya masih ingat persis banyak dari jurkam-jurkamnya Jokowi pada waktu itu menawarkan salah satunya adalah untuk menarik minoritas pada waktu itu untuk memilih Jokowi supaya tidak jadi silent majority. Kenapa? Ada sempat waktu itu kan ditagihkan pada waktu agar Jokowi di periode kedua ini akan mencabut SKB 2 menteri itu. Nah, itu yang membuat animo kaum minoritas ini sangat besar mendukung totalitas. Bagaimana mereka juga waktu di Pilgub DKI juga kan kaum minoritas ini kan juga sangat pro kepada Ahok kan, sangat militan. Nah, begitu juga pada waktu Pilpres kan. Artinya kalau kita ambil analogi suara kaum minoritas dari total dari seluruh keyakinan itu di luar non-Islam adalah 25%, Jokowi kalah secara persentase head to head dengan suara pendukung Islam. Nah, yang menjadi kecewanya itu kalau kita ingat persis Pak, kalau nggak salah di Riau ya, 1 minggu setelah Jokowi terpilih, pernah kalau nggak salah di Riau yang orang melakukan ibadah di halaman rumah yang digerebek Satpol PP, yang sampai ada ibu-ibu mengatakan Pak Jokowi tolong kami, Pak Jokowi tolong kami. Ironis nggak itu Pak? Ketika mereka punya pengharapan yang besar terhadap Jokowi hanya untuk kebebasan beribadah, tidak lebih tidak kurang. Kalau saya bilang orang Kristen pun untuk disuruh membangun gereja tidak perlu pakai subsidi negara kok. Kenapa hal itu menjadi sangat sulit? Kenapa sangat sulit? Hanya hal untuk kebebasan beribadah. Dan itu kan sudah tertuang di dalam undang-undang dasar kita. Pancasila loh. Kenapa hal itu sangat tidak menjadi concern-nya Pak Jokowi? Kita nggak peduli kok dengan pembangunan ini kok. Kita pilih presiden, kita bukan pilih kontraktor gitu loh. Jadi kalau yang tadi kata teman tadi, yang analogi tadi, saya setuju dengan analoginya Pak Andi tadi. Artinya Jokowi itu kita bukan butuh dia mungkin karakter striker, midfielder atau defender. Dia coach atau mungkin dia bahkan seorang pemilik klub. Dia harus bisa menentukan mau kemana nih arah klub bola itu gitu loh. Jadi jangan terlalu spesifik seperti itu gitu loh. Nah, mohon maaf saya agak close berapa dengan analogi dengan defender midfielder. Jokowi itu adalah pemimpin tertinggi di tangan dia semua remote. Soeharto, kalau dibilang dia tidak secara teknis dia tidak cerdas, tapi dia punya kemampuan manajerial yang luar biasa, leadership yang luar biasa, harus diakui. Plus minusnya dia ya, tapi sebagai seorang leadership dia luar biasa, dia bisa atur semuanya. Tapi Jokowi tidak. Kalau orang bilang dulu dari kaum oposan kalau Jokowi hanya boneka, ya bisa kita lihat memang jadi boneka kan jadinya kan. Semuanya boleh bernegosiasi demi kepentingan. Sejak awal juga diprediksi kok. Apa yang terjadi dengan anak-anaknya dan mantunya sekarang ini. Semuanya kan negotiable kan. Semuanya hanya pencitraan kan. Tukang martabak bisa jadi wali kota kok. Tukang pisang bisa jadi punya uang ratusan miliar kok. Itu loh masalahnya sekarang. Dulu dia bilang kok anak saya nggak suka politik. Masih ingat nggak itu kata-kata itu? Tapi sekarang malah terjun ke dunia politik. Dan lucunya kita ini yang dulu ngefans sama Jokowi masih mau dukung-dukung gitu lagi itu loh. Itu kan karbitan politik semua. Jadi ini sebenarnya apa yang disampaikan Pak SK dan teman-teman ini semua kita sebenarnya sudah rasa muak. Kita muak kok melihat ini. Dengan semua apa yang dia sampaikan di publik, dia mengatakan semua orang masih ingat tanpa beban. Dia memang akhirnya tanpa beban.
Tanpa bebannya kepada siapa? Ya kepada kaum minoritas ini tanpa beban. Gitu loh. Kenapa masih dia mempunyai nilai tawar dengan pihak-pihak radikal ini? Ya bagaimanapun ujung-ujungnya adalah bagaimana mendulang suara untuk kepentingan apa? Kalau banyak orang mengatakan ini politik dinasti, ya memang iya kok. Kita kenapa harus munafik kalau mengatakan enggak dengan bahasa-bahasa yang harus diperhalus kok. Memang negara ini udah rusak gitu loh. Jadi artinya kita Galarua harus tetap optimis, menyuarakan suara kebenaran itu harus penting. Kita harus sampaikan kepada publik, kita harus sampaikan, kita harus buka semua gitu. Ya seperti yang Pak Sandemo selalu katakan, tetap kita sesuai dengan koridor hukum. Kita tidak anarkis, betul. Tapi suara kebenaran itu harus kita sampaikan secara keras dan tegas gitu loh, Pak. Kapan lagi kita mau berubah, Pak? Saya melihat ini seperti bisul, Pak. Lama-kelamaan ini nanah ini bisa pecah dia, Pak. Seperti KKB di Papua, itu kan simpel, Pak, sebenarnya. Apa sih tuntutan orang oleh rakyat Papua itu kalau dibilang memberontak? Mereka nggak berontak kok. Mereka hanya minta supaya kesejahteraan mereka itu dengan sumber daya alam yang ada mereka berikan gitu loh. Sejahterakan mereka, jangan bodohin mereka gitu loh. Berbeda dengan seperti GAM di Aceh sana. Mereka mau merubah ideologi, Pak. Jelas mereka mau merubah ideologi negara ini menjadi negara Islam. Itu udah jelas. Dan terbukti sekarang secara global kok. Kelompok-kelompok radikal ini, kadrun-kadrun ini kan punya niat apa, Pak? Merubah ideologi Pancasila kok. Kenapa? Dari mana jalannya? Mereka menuntut syariah, dan segala macam. Dan banyak kita lihat, secara simpel lah, pendidikan moral Pancasila pelajaran itu sudah tidak ada dari sekarang ini. Jadi artinya memang ada kelompok-kelompok yang ingin mau merubah ideologi Pancasila. Itu jelas makar kok sebenarnya. Tapi dalam hal ini Jokowi nggak berani tidak tegas kan? Kemana? Konstitusi kita jelas kok untuk dia mengambil satu tindakan keras kok. Tapi kalau seperti Papua, saya bilang itu nggak makar. Mereka menuntut hak hidup yang layak kok. Berdasarkan sumber daya alam mereka. Mereka hanya minta hak hidup yang layak berikan kepada mereka. Jangan hanya dikuras dan dibodohin mereka. Mereka tidak mau merubah ideologi Pancasila loh. Mereka hanya mengharapkan kesejahteraan bagi anak cucu mereka dan turun mereka. Berbeda dengan GAM. GAM jelas ideologi. Nah sekarang setelah waktu zaman JK kan negosiasinya apa? Dipenuhi kan hukum syariah di sana kan? Kan itu kan nilai barternya waktu itu supaya GAM tidak berontak. Dan akhirnya memang setelah periode itu gubernurnya Aceh kan dari tokoh GAM. Itu kan nilai tawarnya kan? Begitu loh Pak. Jadi terima kasih Pak Sentemer, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti teman-teman lagi memberikan input yang lain. Salam. Luar biasa, Pak. Berbiasa semangatnya Pak ya. Makasih banyak. Ini Bung Beta Maluku. Bung Beta. Jadi boleh nambahkan pendapat Pak. Tambah. Good. Oh, tambah. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.